Nah, baiklah, kali ini kita akan membahas Kaiser-Chipper. Jadi, Kaiser-Chipper ini adalah algoritma yang paling pertama sekali ada di dunia kriptografi, paling tua. Makanya jika kita lihat Kaiser-Chipper ini sebenarnya sangat gampang dipecahkan dan pembuatannya juga sangat gampang. Nah, sebelumnya saya sudah bahas di website ya, silakan nanti dilihat linknya. Di sana ada contoh-contoh dan penjelasannya. Nah, misalnya nih kita mau mengenkripsi. Jadi untuk enkripsi itu rumusnya adalah ini. Mungkin ada di antara kalian yang belum paham maksud dari rumus ini, yaitu C ini adalah ciphertext yang akan kita cari, yaitu dengan cara enkripsi pada plain text ya, yaitu plain textnya ditambahkan dengan kunci, kita modkan dengan 26. Kita ambil aja contoh, misalnya kunci kita adalah 5, misalnya nih kuncinya 5, kemudian kita mau mengenkripsi sebuah huruf, misalnya huruf D ya. Misalnya kita mau mengenkripsi huruf D, kita ganti dulu D ini ke dalam bentuk angkanya. Jadi di Kaiser-Chipper itu kita akan menotasikan setiap huruf itu dengan angka, yaitu A itu dengan 0, begitu selanjutnya sampai Z itu 25. Makanya di sini mod 26 karena abjad atau alfabet itu ada 26. Nah, jadi kunci 5. Saat kita akan mendekripsikan huruf D, kita akan ganti ke dalam bentuk angkanya yaitu 3. Ya, di sini huruf besar dan huruf kecil itu sama ya, sama karena ini masih algoritma yang klasik. Nanti kalau sudah masuk modern mungkin ada beberapa algoritma yang huruf besar dan kecilnya itu berbeda. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Ciphertext dari enkripsi angka 3 adalah yaitu 3 ditambahkan dengan kunci kita 5, kemudian kita modkan dengan 26 ya, sama dengan 3 tambah 5 itu kan 8 ya, 8 mod 26. Sebelumnya di video sebelumnya saya ada menjelaskan tentang mod ya, penjelasan mod. Nah, jadi intinya jika suatu angka dimodkan dengan angka yang lebih besar darinya, itu kembali ke angka itu sendiri ya, 8. Kenapa? Karena 8 nggak bisa dibagikan dengan 26. Nah, kalau kita cari 8 ini udah selesai, kita kembalikan 8 itu hurufnya I. Oke. Nah, saat kita akan mendekripsi huruf apapun itu yang kita dekripsi, contohnya yang kita dekripsi hurufnya I ya kan. Ini kita masuk ke proses dekripsi. I ini adalah berapa angkanya? 8. Nah, kita kembalikan ke rumusnya, yaitu untuk mencari plain text kita membutuhkan dekripsi dari angka 8 sama dengan ciphertextnya tadi 8 dikurangkan dengan kuncinya adalah 5. Nah, makanya sebenarnya dekripsi di sini bergantung kepada kunci. Makanya algoritma Kaiser-Chipper ini kuncinya inilah yang sebagai tolok ukurnya dia bisa didekripsi atau tidak. Karena algoritmanya ini sederhana, jadi tergantung pada kunci. Kalau kuncinya sudah ketahuan sama orang yang mendekripsi, ini sudah gampang. Nah, 8 kurang 5 itu kan 3, modkan dengan 26. 3 mod 26 itu 3. Kembalikan 3 itu adalah D. Nah, segampang itu algoritma Kaiser-Chipper. Jadi algoritma Kaiser-Chipper ini diperluas menjadi algoritma Affine-Chipper. Nah, kan tadi di sini kelemahannya kunci, makanya di algoritma Affine-Chipper ini diluaskan, ada di sini M ya, dan ada di sini B. B ini untuk berlaku sebagai kunci yang berkoordinasi ya, bahasanya saling melengkapi dengan M. Kenapa M? Karena M ini adalah suatu angka rahasia. Jadi dia tuh makanya hampir sama dengan kunci karena dia angka rahasia. Angka rahasia yang harus relatif
prima dengan ini n-nya kan 26. Jadi relatif prima dengan 26. Sebenarnya ini cikal bakal dari algoritma asimetris. Di dalam algoritma asimetris, untuk menentukan kunci jika kita juga membutuhkan bilangan yang relatif prima ya dengan n-nya. Oke. Angka yang relatif prima dengan 26 itu banyak, salah satunya adalah 7. Di contoh ini kita pakai 7 ya. Sementara B itu adalah angka yang kita tetapkan sebagai kuncinya. Jadi sebenarnya bukan kuncinya itu angka ini aja, contoh 10 ya. Bukan angka ini aja yang menjadi kunci, tapi angka 7 ini juga menjadi kuncinya. Jadi kalau orang mau mendekripsikan Event-Zipper, bukan hanya harus mengetahui kunci, tapi juga harus mengetahui bilangan relatif prima dengan 26-nya. Oke. Nah, contohnya kita mau mengenkripsikan huruf K. Huruf K itu kan 10 ya. Jadi kita seperti tadi kita ganti ke angka. Misalnya 10 ya. Ini K sama dengan K. Kita mau enkripsikan, kita cari ciphertextnya, yaitu M-nya tadi udah kita tetapkan 7. Kemudian P-nya itu 10 ya. Ditambah B-nya tadi 10, kemudian dimodkan dengan 26. 7 kali 10, 70 ditambah 10 yaitu 80 ya. 80 mod 26. Nah, ini udah kita bahas, silahkan dilihat videonya cara mencari mod cara gampang mencari hasil modnya. Oke, 80 mod 26 itu jawabannya adalah 2. Oke. Nah, kemudian ini kan kalau 2 kita ganti yaitu C. C ya. Nah, nih, kan beda tadi. Kalau di sini 2 dapatnya C. Nah, mungkin kalau misalnya kita mau pakai Kaiser-Zipper yang kunci berapa, belum tentu kalau huruf K ini dapatnya C. Nah, seperti itu. Jadi lebih aman di Event-Zipper. Kemudian untuk mendekripsikannya, ingat ya, hati-hati untuk dekripsi si Event-Zipper. Kenapa? Karena kita punya M yang tadi harus kita pecahkan. Bilangan yang kenapa tadi harus relatif prima? Karena untuk nanti mendekripsikannya supaya cocok dengan huruf awalnya, kita butuh M pangkat min 1. Cara mencari M pangkat min 1 ini adalah, ini rumusnya. Nah, ini sebenarnya bukan sama dengan ya. Arti dari ini adalah 7 dikali berapa. 7 dikali berapa yang hasilnya nanti sama dengan yang hasilnya nanti entah berapa lah ini kan. 7 dikali berapa hasilnya berapa. Hasilnya ini kalau dimodkan dengan 26 jawabannya 1. Nah, tuh, itulah kunci dari keprimaan si 7 ini tadi untuk mencari ini. Nah, di sini kita udah dapat ternyata 7 dikali 15. Nah, itu nanti sama dengan 105. Kalau 105 dimodkan dengan 26, ini dapatnya 1. Nah, berarti angkanya itu adalah 15-nya. Itu ya. Ya bagi yang belum paham, yang udah ditulis di blog. Nah, kan kita dapat angkanya 15. Berarti untuk mendekripsikannya kita pakai angka 15. Masukkan ke dalam rumus ini. Nah, kan plain text itu M pangkat min 1-nya ini 15-nya. 15 ini dikalikan dengan huruf yang mau kita dekript itu 2 ya angkanya, dikurangkan dengan 10. Nah, kemudian barulah dimodkan dengan 26. 2 kurang 10 itu kan minus ya kan, minus 8 ya. Minus 8 dikali 15 itu jawabannya 100 minus 120 modkan dengan 26. Gimana cara carinya? Lihat video sebelumnya, saya sudah terangkan di sana.
Kemudian ini dapatnya adalah 10. 10 itu hurufnya K, kembali ke huruf awalnya. Jadi seperti itu caranya. Mudah-mudahan paham ya. Baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat.